Shalom Bapak dan Ibu sekalian, berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraja dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 25 November 2021. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dijamah oleh firman Tuhan melalui perenungan malam ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa kami sapa Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam ini Tuhan, kami kembali menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan yang sungguh kami alami dalam sepanjang hari lamanya. Sehingga pada kesempatan itu Tuhan boleh memungkinkan kami kembali untuk bersekutu bersama-sama melalui program renungan malam ini. Bapa dalam surga, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengarkan bersama sungguh-sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperlakukan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-30 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, raja Mesir. Dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah, dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri.
Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya, tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun, dan dia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah orang yang masih diberi ruang dan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada malam hari ini diberi judul Kerajaan yang Kekal. Kerajaan yang Kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan bahwa setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Ada juga istilah bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Hal ini dimaksudkan bahwa tak ada yang kekal di dunia ini. Kejayaan seseorang tidak ada yang abadi. Hidup memang seperti roda, kadang di atas dan kadang pula di bawah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perikop yang kita baca pada kesempatan ini kembali mengulang berita tentang kejatuhan Mesir untuk mempertegas kepada nabi utusan Tuhan bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Bahwa Tuhan akan mematahkan lengan Firaun dan tidak akan ada kesembuhan. Namun dia akan memperkuat lengan Nebukadnezar dan memberinya kemenangan atas Mesir dan sekutu-sekutunya. Orang Israel tidak akan berpaling lagi kepada Mesir untuk meminta bantuan. Sekitar tahun 588 sebelum Masehi, Raja Hofra dari Mesir mengirimkan pasukan untuk membantu Yehuda melawan Babel. Namun, pasukan Babel berhasil mengalahkan pasukan Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Mesir yang dipatahkan tangannya melambangkan kekalahan total di pihak Mesir. Pasukan Mesir yang ditangkap dijadikan tawanan oleh Babel. Kejayaan Mesir sebagai negara adikuasa waktu itu berakhir. Tak ada satupun yang dapat bertahan di hadapan Allah yang berdaulat. Mesir yang menganggap dirinya sama dengan Allah kini berakhir dalam kebinasaan. Menjadi sukses dan jaya bukanlah hal yang salah, sepanjang tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Karena apa yang kita miliki di dunia ini semua adalah sementara. Kerajaan Allah yang kekal haruslah menjadi fokus iman kita, agar kita hidup senantiasa terarah kepada hidup yang kekal, yang dianugerahkan Tuhan kita Yesus Kristus, penguasa kerajaan yang kekal itu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali lagi kami menaikkan ungkapan syukur atas segala waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah menghimpunkan kami lewat program ini, program renungan harian Toraya dan doa malam. Kiranya firman yang telah kami dengarkan bersama sungguh-sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa terarah kepada Tuhan, fokus untuk mempersiapkan diri menuju kepada kehidupan yang kekal. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan perkenankan kepada kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kami senantiasa taat kepada Tuhan dan selalu menuruti firman Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, saudara-saudara kami yang boleh tergabung di lewat doa malam saat ini. Kiranya Engkau mengetahui keberadaan mereka masing-masing. Hadirlah di tengah-tengah mereka, memberkati mereka, menjamah mereka, bahkan melepaskan mereka dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah kiranya damai sejahtera dan anugerah Tuhan menjadi milik kami bersama, dan kami senantiasa mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Berkati kami Tuhan di hari-hari yang akan datang. Biarlah kiranya hidup kami senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Setiap rencana kami, setiap program kami, setiap pekerjaan kami pertaruhkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini sungguh terpelihara dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa buat program Jemaat Elim Balikpapan, yang saat ini Tuhan sedang melaksanakan pembangunan siring. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua. Engkau kiranya turut campur tangan. Panitia-panitia yang sudah dibentuk kiranya Engkau memberkati, sehingga di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan itu sungguh dilakukan dengan penuh ucapan syukur. Dan setiap orang yang boleh mengucap syukur boleh ambil bagian dalam pembangunan siring ini, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama pekerjaan ini boleh diselesaikan, dan hanya dari dalamnya nama Tuhan kami puji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, pun juga tim pemilihan penatua dan diaken Jemaat Elim Balikpapan yang saat ini sedang berlangsung, mengantarkan surat suara kepada masing-masing jemaat. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, kiranya Engkau turut campur tangan, sehingga pemilihan penatua dan diaken ini boleh berlangsung dengan baik, dan dari dalamnya nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh bersyukur bersama-sama Ibu Nelma Tangke, Ibu Ludia Ranteliling, Atrasa Mitra Sosa, Bapak Gerson Tatung, Bapak Novianus Siling Silambi, Ibu Esther Tandibone. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan atas pertambahan usia kepada saudara-saudara kami dan orang tua kami. Biarlah lewat semua ini mereka pun boleh merasakan anugerah dan kasih Tuhan, dan sempurnakanlah sukacita mereka, sehingga mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang mereka alami, dan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap peliharakan mereka di masa-masa yang akan datang, sehingga mereka tetap bersyukur bahwa segala hidup dan anugerah yang Tuhan karuniakan kepada mereka sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Kami pun boleh bersyukur bersama-sama atas pertambahan hari ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Markus Pangloli dan Ibu Elizabeth Pakiring. Kami percaya bahwa perjalanan keluarga mereka Engkau sendirilah yang membentuk. Karena itu, sempurnakan juga sukacita mereka Tuhan, sehingga di dalam keluarga mereka selalu menikmati anugerah Tuhan, dan mereka pun senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami.
Engkau kiranya yang memberkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah kiranya mereka boleh memimpin kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dan kami senantiasa damai di dalam berbuat ibadah dan selalu mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan yang Kau anugerahkan kepada kami. Berkati setiap kami yang boleh mengikuti program ini. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, sehingga lewat semuanya itu kami pun boleh menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami mau beristirahat Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup dan keberadaan kami. Tuhan kiranya memberkati kami dalam peristirahatan ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan esok pagi, jika Tuhan izinkan, kami pun boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan daripada Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Kami datang berseru kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam saat ini. Kiranya kita semua boleh terberkati dan senantiasa memuliakan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati.